selamat malam. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Oke, untuk tema kali ini adalah tanpa drama. Ini adalah kondisi yang ia rahasiakan dari dirimu, ya. No drama, ini yang ia rahasiakan darimu. Bagaimana dia melihat situasi hubungan cinta kalian? Tapi ini tidak terucapkan sama dia ya, teman-teman. Jadi yang aku bisa cek di sini adalah apa yang memang dia rasakan saat ini. Aku akan buka dari energinya. Santai, relax, nggak usah terlalu berat pikirannya. Kita akan lihat yang ia rahasiakan darimu sesungguh-sungguhnya. Oke. Tidak bisa cocok untuk semua orang, namun aku harap ini bisa diambil yang baik dan buang yang buruk. Kita lihat situasinya sekarang ya. Situasi yang ada antara kau dan dia. Sepertinya pasangan kamu itu sedang sakit. Sakit secara pikiran, sakit secara fisik, butuh waktu untuk sendiri. Dan tidak heran dalam masa waktu sendiri seperti ini, biasanya ya kalau dia adalah orang yang introvert, dia butuh untuk mencerna situasi dulu. Jadi nggak banyak bicara, tidak mau cari ribut, ya daripada kesalahan mendingan diem aja. Dan di sini dia lagi mencerna dan ini lagi berproses, teman-teman. Memang mungkin agak menyebalkan ketika kamu ingin ngobrol sama dia tapi dia tiba-tiba kayak menutup cangkang hatinya gitu ya. Menutup semuanya, tidak memberikan kamu kesempatan untuk mungkin berbicara, tidak memberikan kesempatan juga buat kamu mau ngomong banyak gitu. Jadi biasanya pembicaraan dari satu arah. Kalau kamu mungkin nge-message dia atau gimana, mungkin dia nggak langsung fast respon kayak biasanya karena dia memang membutuhkan waktu, dan orang yang memang membutuhkan waktu itu biasanya males untuk respon apapun, takutnya makin jadi pikiran, nanya yang enggak, nanti jawabnya juga serba salah. Tapi apakah di sini dalam hatinya itu ada keinginan kangen sama kamu? Aku bilang ada, walaupun dia membutuhkan waktu, ya ada perasaan kangen yang memang besar sama kamu. Yang aku lihat di sini adalah situasinya itu memang sangat berat buat dia. Ini terkait dengan keinginan, terkait dengan apa yang dia cita-citakan. Dan kalau aku lihat ini ada perasaan hancur ya teman-teman, kenapa dia tuh butuh waktu. Kayak gimana ya, mau menjalani keinginannya, dia sudah merasa mungkin bekerja keras, sudah merasa semaksimal mungkin, tapi harus dipatahkan dengan keadaan. Oke. Aku ngelihatnya gini sih teman-teman, saya nggak tahu ya, tapi yang dialami sama dia, mungkin nggak ada yang berpindah lokasi, karena mungkin ada omongan tentang dia, tentang keluarganya ya, jadi omongan tetangga. Terus bisa jadi apakah ada yang pindah kantor dikarenakan situasi di kantornya nggak baik, apakah dipersalahkan, apakah dia harus selesai ya, berakhir masa kontrak atau bagaimana. Nah, frustasi
Dia merasa kayak nggak dihargain, ya, ada perasaan tidak dihargai karena keinginannya atau haknya dia di sini tuh kayak tidak didapatkan, mengakibatkan mungkin dia harus mencoba cari pekerjaan lain, entah pindah rumah, entah ini masalah digosipin atau gimana, tetapi ada hal-hal yang membuat dia tuh jadi pembicaraan. Apakah diteror, apakah di apa ya, di persekusi, saya nggak tahu, tapi mungkin difitnah, mungkin ada sesuatu yang dia tidak bisa tepati, ditagih apa bagaimana. Yang saya melihatnya di sini dia sangat tertutup dan frustasi sekali, kayak terpenjara. Yang aku bisa lihat di sini, ya dikala dia terpenjara dan diam, ya dia masih kangen kamu, masih masih ingat kamu untungnya. Jadi nggak yang nggak yang pergi gitu aja. Ya mungkin komunikasinya mungkin agak naik turun dan lain-lain ya. Aku melihatnya di sini kondisi dari dia sendiri itu cukup pengen kamu mengerti dan setuju, sementara waktu dia tuh lagi membutuhkan waktu. Dia bilang apa yang memang sudah lama ya, yang sudah terjalin lama di antara kita, apa yang sudah terjadi itu akan membuat hubungan ini itu mungkin makin kuat lagi. Tapi yang dia inginkan adalah aku ingin ada waktu sendiri dulu. Aku memang masih ada hasrat sama kamu. Ya, aku nggak akan lupain kamu. Cuman aku pengen sendiri aja dulu. Karena masalahnya lagi banyak dan lagi pelik, teman-teman. Ini nggak tahu ya, tapi frustasi banget sepertinya. Dia tuh kayak ngerasa apa yang dia sudah dedikasikan itu cuman kayak dianggap sampah gitu aja. Ya, dan ini menimbulkan gosip, menimbulkan pembicaraan tentang dia yang mungkin jelek-jelek. Saya nggak tahu ya, tapi kita akan lihat di sini. Saya akan tunjuk satu kartu. Ya, terkait dengan apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah buat. Sensitif juga ya. Dia itu udah merasa melakukan yang paling benar gitu. Tapi kalau mungkin tidak memuaskan banyak pihak, mungkin dalam faktor pekerjaan ya, di sini dia tuh udah kepalanya tuh udah pusing. Ada keinginan dia tuh untuk cari tempat baru. Kemudian di sini dia tuh pengen bebas, pengen dulu untuk orang itu ngerti bahwa dia ini selama ini tuh kayak sesek gitu loh, kayak di mau jalan ke sini nggak bisa, jalan ke sana nggak bisa. Intinya dia tuh masih butuh waktu sih. Ya kamu nggak usah khawatir karena di sini memang dia masih mencintai kamu. Dan kita akan lihat di sini apa yang dia pantau ya, dia ini. Sekarang ini dia tuh masih kayak ngeliatin pergerakan sosial media kamu kok. Walaupun kondisinya dia masih membutuhkan waktu untuk komunikasi, tapi dia dikit-dikit ngintip sosial media kamu. Sekarang dia tuh sedang recovery, sedang proses penyembuhan. Mungkin dari awalnya pikiran, ke badan, ke semangat, itu nggak ada. Dia tuh lagi proses recovery. Biasanya kalau proses recovery ini akan ada satu kenaikan spiritual ya teman-teman. Dikala kamu sakit, kamu pasti akan menjadi lebih baik lagi gitu loh. Dan ini dia nih lagi dalam fase yang menurut aku fase spiritual awakening. Kemudian dalam situasi seperti ini dia tidak mau kamu pergi. Tuh. Jelas ya. Dia itu sekarang melihat
kondisi dan keadaannya itu kok berbeda dari zaman dulu. Dulu tuh mungkin aku enak, aku mungkin dulu sukses, dulu aku maju, dulu aku membanggakan, dulu aku tuh bisa mengupayakan sesuatu dari tanganku. Sekarang kok kayaknya susah, semuanya tuh serba terblokir. Tuh ya, semuanya tuh serba terkunci, kayaknya nggak ada yang terbuka untuk aku. Nih, dia tuh melihat kamu itu adalah orang yang mungkin ya, pintar, mungkin dia ngelihat kamu adalah orang yang sukses, dia ngelihat kamu adalah salah satu orang yang pandai, dan dia tuh mungkin ada kayak ngerasa insecure, teman-teman. Mungkin ada ngerasa insecure. Tapi kondisinya di sini itu dikarenakan apa ya? Kondisi dia itu lagi berbanding terbalik sama kamu. Gitu loh. Memang dia sempat insecure, dia sempat sama kamu itu kayak nggak percaya diri, tetapi dia melihat kamu itu sebagai penyemangat juga. Jadi kondisinya dia ini, yang aku bisa cek ke kamu adalah dia sangat butuh waktu untuk berprogres atau berproses ya. Ada situasi yang mungkin kau tidak dilibatkan, dan ini tuh sangat mengacaukan pikirannya. Dan sekarang aku akan coba untuk lihat dari sekian banyak ini, kira-kira apa pergerakannya kepada kamu. Dia masih menunggu saja ya, masih menunggu situasinya membaik, masih dia siap, nanti pasti dia akan hangat lagi sama kamu. Jadi kamu nggak dalam situasi dia yang lagi terpuruk, lagi diem, lagi introvert, kamu nggak usah gimana-gimana, nggak usah berpikiran jelek. Karena yang pasti, kamu tunggu aja, dia pasti akan kembali sama kamu. Saya ngeliat di sini ada komitmen dari dia. Jadi kalau dia sudah melihat secara dari sisinya dia ya, kondisinya itu sudah mulai membaik. Mungkin ini bisa di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, maka nanti dia akan datang lagi ke kamu, dan dia baru menyadari bahwa ketika kau menunggu dia itu dia ada kayak perasaan spesial gitu loh. Dia masih berkomitmen sama kamu intinya. Ya, dari bacaan ini dia sangat nggak mau kau khawatir. Karena kalau aku bisa buka satu-satu teman-teman, kamu mungkin nggak akan bisa untuk membereskan ini, karena yang aku lihat ini tuh terkait sama kayak sakit hatinya dia, kenapa dia tuh tidak dihargai, kenapa masalah beruntun itu datang ya dalam hidupnya dia, kenapa nasib sialnya itu mungkin kok ada terus, nggak selesai-selesai. Tuh, semua ini aku bilang sama kamu ya, ini mungkin kau bisa sampaikan sama dia. Ada sesuatu yang dia belum ikhlas atau belum dilepaskan. Mungkin ada hal-hal yang sebetulnya dia melakukan sesuatu dengan niatan itu untuk menguntungkan diri sendiri, untuk untuk kemajuan diri sendiri, nggak mikirin orang lain, hanya mau enaknya dia sendiri. Dan ini adalah balasannya gitu loh. Ini lagi kena karmanya. Kenapa? Karena dia harus menyadari dulu bahwa dia tuh toksik. Dia harus menyadari dulu bahwa tindakan yang pernah dilakukan itu mungkin merugikan orang. Tindakan yang pernah dia lakukan mungkin menyakiti orang. Ini. Makanya kenapa dia sekarang habis-habisan. Aku sangat percaya bahwa dalam situasi ini, Tuhan itu seperti kayak memberikan pelajaran sama dia. Usaha apapun itu pasti
nggak semuanya bisa mulus gitu loh. Dan yang aku lihat di sini adalah orang ini tuh masih kayak, ini ya, pasangan kamu ini tuh masih kayak punya hasrat untuk melakukan sesuatu itu gitu loh. Ini terkait dengan sesuatu yang jangka panjang, materi, ya, duniawi, keduniawian dia itu tinggi sekali. Ini yang harus dilakukan. Intinya gini, kalau aku nggak punya duit, aku mati. Jadi kemelekatan dengan benda. Ini yakin sih. Ada satu obsesi dia yang tidak dapat diwujudkan, yang tadinya mungkin berjalan dengan baik, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang mungkin cepat gitu loh. Misal dia mau mendapatkan sesuatu, aku pengen cuan banyak gitu kan, jadi ikut misalnya investasi bodong, tapi awal-awalnya cuan, terus akhirnya enggak. Dia mau fast money, sesuatu yang cepat, sesuatu yang shortcut, intinya gitu. Ada keinginan dia untuk sesuatu yang cepat, itu harus dihilangin dulu. Ini karena yang buat dia depresi dan stuck adalah ketika orang ini tidak mau melepaskan apa yang memang menjadi kemelekatannya. Kita akan lihat ya, apa yang menjadi obsesi dan adiksi dari orang ini sehingga meracuni diri sendiri. Aku akan buka 3 aja. 3 hal ini yang harus kau kasih tahu ke dia. Tuh. Orangnya mau main aman, tidak bisa membuat sebuah keputusan. Ya, jadi dia orangnya tidak tegas. Misalnya gini, orang ini ada sisi munafiknya. Ketika dia mau ngomong mau sesuatu, tetapi ngomongannya bolak-balik gitu. Kamu harus ngomong ini sama pasangan kamu. Yang kedua, orang ini kebiasaan walking away, melarikan diri dari masalah. Jadi bodo amat. Yang penting gue aman. Ini, ya. Kamu kasih tahu nih sama pasangan kamu. Yang ketiga, dia selalu jadi people pleaser. Dia mengharapkan kebaikan dari orang lain, memanfaatkan kebaikan dari orang lain. Dia butuh orang yang support dia secara materi, jujur aja. Ketika dia berhubungan, dia selalu ada sisi materialistisnya. Ini yang membuat dia hancur. 3 hal ini kamu harus kasih tahu ke dia ya. Sekarang, tergantung dari dia. Ketika kamu sudah kasih tahu bacaanku ini, dan ini memang situasi dia, share aja link videonya. Biar tahu. Kadang-kadang orang tidak bisa berkaca sama diri sendiri. Kamu lihat ya. Ini nama-namanya. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe apabila pembacaanku bermanfaat. Kasih tahu 3 hal ini. Kalau perlu kasih tahu videonya ke dia. Video YouTube aku. Kalau dia masih punya 3 sifat ini, itu akan membahayakan kondisi dia, bukan kondisi kamu. Apakah tapi nanti akan berimpact sama hubungan kamu? Iya, pasti. Karena kamu berhadapan sama orang yang masalahnya tiada henti. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.